Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Baik-baik saja, sehat-sehat saja. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat. Dan bagi yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi ya dengan materi untuk anak-anak didik saya kelas 11 untuk materi kewirausahaan atau produk kreatif kewirausahaan, melanjutkan materi yang kemarin tentang break even point. Untuk materinya tentang penghitungan total biaya produksi, harga pokok produksi, dan penetapan harga jual ya. Nah, kita mulai ya dari sini. Perhatikan anak-anak ya, bagaimana membuat penghitungan biaya produksi, menentukan harga jual, dan menghitung keuntungan serta keuntungan bersih dan kotor yang dihasilkan sebuah usaha. Nah itu ya, jadi bagaimana untuk menentukan penghitungan biaya produksi, menentukan harga jual, dan menghitung keuntungan kotor dan keuntungan bersih yang dihasilkan oleh sebuah usaha. Berikut adalah contoh-contoh penghitungan dan pengelolaan keuangan yang dapat dilakukan oleh siswa yang ingin atau sudah membuka usaha. 1. Penghitungan harga pokok produksi atau disingkat dengan HPP. HPP atau modal pokok menjadi hal yang pertama yang harus dihitung. Harga pokok produksi atau modal pokok adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk atau jasa dalam sebuah ukuran. Contoh ya, modal pokok untuk satu porsi mie ayam, satu buah baju, satu pasang sepatu, satu paket cuci mobil, dan sebagainya. Manfaat dari penghitungan harga pokok produksi sudah jelas, yaitu untuk mengetahui secara akurat berapa modal yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa yang dihasilkan. Akan lebih baik jika biaya yang dimasukkan seputar biaya produksi saja, sementara biaya yang lain dimasukkan pada catatan biaya operasional. Berikut adalah rumus penghitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Cara penghitungan harga pokok produksi ya di sini dicontohkan dengan sebuah usaha kuliner ya. Sebuah usaha kuliner ayam geprek yang membutuhkan biaya-biaya sebagai berikut ya untuk membuat ayam geprek. Nomor 1 itu 1 ekor ayam broiler ukuran 1,5 kg dipotong menjadi 9 buah. Biaya yang dikeluarkan itu 30.000. 2. Tepung bumbu 500 gram. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp10.000. 3. Minyak goreng 1 liter. Biaya yang dikeluarkan Rp11.000. 4. Bumbu dan sambal. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp3.000. Total biaya yang diperlukan di sini Rp54.000. Penghitungan harga pokok produksi ayam geprek adalah sebagai berikut. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Harga pokok produksi sama dengan Rp54.000 dibagi 9 potong atau 9 buah daging yang dari tadi yang 1,5 kg itu ya, dibagi 9 buah atau 9 potong.
Jadi harga pokok produksinya itu 6.000. Nah, kita sudah tahu untuk harga pokok produksi ayam geprek per potongnya tuh harganya 6.000. Ya. Nah, ini untuk menghitung harga pokok produksi. Belum nanti harga jual ya, belum nanti. Ini masih ada yang elemen atau komponen yang lain ya untuk harga jualnya. Ini baru harga pokoknya. Nah, terus ini itu contoh di usaha kuliner ya. Kita kasih contoh kedua ini di cara penghitungan harga pokok produksi jasa. Di sini dicontohkan sebuah usaha digital printing mendapatkan order itu satu paket brosur atau sebanyak 1.000 lembar. Itu kurang lebih 2 rim. Nah, UEA-nya nomor 1 ini kebutuhan untuk bahan itu kertas HPS 2 rim. Di biaya yang dikeluarkan diperkirakan 30.000. 2 tinta cetak biaya yang dikeluarkan 50.000. Ketiga bahan-bahan jasa desain ya itu biaya yang dikeluarkan 25.000. 4 jasa tenaga printing itu biaya yang dikeluarkan Rp20.000. Total biaya bahan itu Rp125.000. Cara penghitungannya di sini ya untuk harga pokok produksi satu paket brosur adalah sebagai berikut. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Jadi sini harga pokok produksi sama dengan Rp125.000 dibagi satu paket. Karena ini orderannya hanya satu paket brosur ya. Jadi hasilnya di sini setelah dibagi itu harga satu paketnya Rp125.000. 2. Menentukan harga jual. Setelah penghitungan harga pokok produksi, diketahui tahapan selanjutnya adalah menentukan harga jual produk atau jasa tersebut. Bagaimana cara menentukan harga jual yang tepat untuk produk atau jasa? Dalam menentukan harga jual yang tepat, sebaiknya siswa melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui harga tertinggi, harga pasaran, dan harga terendah produk atau jasa dari usaha sejenis. Setelah itu, barulah siswa dapat menentukan harga di sekitar harga pasaran atau jika memungkinkan menggunakan harga terendah. Jika siswa ingin menyamakan dengan harga yang tertinggi, usaha siswa harus memiliki nilai tambah yang memberikan manfaat atau keuntungan lebih sehingga pembeli tidak merasa rugi membeli produk atau jasa usaha siswa. Setelah siswa mengetahui harga di pasaran, cobalah kurangi harga di pasaran tersebut dengan harga pokok produksi. Apakah terdapat nilai lebih? Jika ada, berarti siswa berpotensi mendapat keuntungan. Namun, jika penghitungannya masih rugi, siswa perlu melakukan uji coba dengan pergantian bahan atau melakukan efisiensi lainnya agar dapat memperoleh kelebihan dari penjualan yang dilakukan. Jika memungkinkan, siswa bisa menaikkan sedikit harga jualnya apabila sudah tidak mampu lagi melakukan efisiensi untuk memperoleh keuntungan. Intinya ya, jadi kita kalau mau menentukan harga jualnya nanti di pasaran, kita cek dulu dari pesaing yang ada yang usahanya sejenis dengan usaha kita. Harganya berapa tuh ayam geprek mereka tuh ya. Nah, kalau bisa itu di bawah mereka. Kita bisa bersaing di bawah mereka, tapi cita rasa itu masih di atas mereka. Nah, jangan sampai kita menjual lebih mahal dari mereka. Kita otomatis nanti kurang banyak pelanggan ya. Makanya hati-hati kalau usaha di sini banyak pesaing ya dalam harga, dalam kualitas, dalam cita rasa, kalau makanan, dalam pelayanan, segala macam kemasan itu yang nomor satu ya diutamakan karena kita punya pesaing supaya usaha kita lancar dan banyak pelanggannya. Harga jual. Masih contoh pada usaha ayam geprek. Jika harga pasaran untuk ayam geprek tepung adalah 12.000 dan harga terendah 9.000. Berapa harga jual yang tepat untuk ayam geprek tepung tersebut? Nah, jika siswa ingin menetapkan harga jual
pada harga terendah yaitu 9.000, penghitungan keuntungannya adalah sebagai berikut. Harga jual dikurangi harga harga pokok produk sama dengan 9.000 dikurangi 6.000, yaitu hasilnya 3.000. Ini sama dengan 33,3% dari harga jual. Dari mana itu 9.000? Dari mana itu 6.000 ya? 9.000 itu dari harga jual terendah ya. Ini di sini kan disebutkan harga jual tertinggi 12.000, harga jual terendah 9.000. Nah, kita kalau dengan harga terendah 9.000 dibagi 6.000. 6.000-nya dari mana? 6.000-nya itu kan dari harga pokok produksi ya. Yang cara perhitungan harga pokok produk yang total biaya untuk bikin ayam geprek itu kan yang 54.000 dibagi 9 potong ya. Jadi hasilnya 6.000 ya. Nah, jadi di sini untuk menentukan harga jual dengan patokan harga terendah 9.000 dikurangi 6.000 ya. Jadi kita ada keuntungan kalau harga pokok produksi 6.000 dijual 9.000 itu harga 3.000 ya. Keuntungannya masih kotor ya, belum bersih itu. 3.000 merupakan keuntungan kotor per ayam geprek tepung. Dalam menentukan harga jual, sebaiknya keuntungan yang didapatkan adalah lebih dari 10%. Jika keuntungan di bawah 10%, hal tersebut akan sangat berisiko karena masih ada biaya-biaya yang lain yang harus dikeluarkan. Seperti biaya operasional. Boleh saja jika pemilik usaha menetapkan keuntungan sebesar 10% dari harga jual. Namun, kuantitas penjualan harus dalam jumlah besar sehingga dapat menutup biaya operasionalnya. Jadi, harga jual yang sebaiknya ditetapkan pada kasus ayam geprek tersebut adalah antara 9.000 sampai 12.000 per ayam geprek per potong. Cara penetapan harga tersebut juga diterapkan pada usaha pelayanan jasa atau sektor usaha lainnya. 3. Menghitung biaya operasional. Penghitungan biaya operasional adalah penghitungan pengeluaran untuk biaya operasional usaha sehari-hari. Biaya operasional yang dihitung antara lain gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon, dan biaya transportasi. Untuk penetapan harga jual, ya, pemilik usaha ayam geprek berencana, misalkan contoh ini, pemilik usaha ayam geprek berencana membuka cabang di daerah Tebet, ya. Lokasi yang dipilih biaya sewa 2 juta per bulan, sudah termasuk listrik dan air. Di cabang Tebet, karyawan yang dipekerjakan sebanyak 2 orang dengan gaji 4 juta per orang. Berapa perkiraan biaya operasional ayam geprek cabang Tebet per bulan? Nah, penghitungan biaya operasional ayam geprek cabang Tebet per bulan adalah gaji karyawan 2 orang, A 4 juta, sama dengan 8 juta. Sewa tempatnya itu 2 juta. Biaya gas 500.000. Bahan baku, pelengkap kemasan, dan lain-lain 2 juta. Transportasi untuk belajar dan lain-lain 600.000, biaya lain-lain 600.000. Jadi biaya totalnya atau yang ditamakan biaya operasionalnya itu 13.700.000 rupiah per bulan. 4. Mengetahui penghitungan keuntungan kotor. Penghitungan keuntungan kotor dalam usaha adalah penghitungan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional dan pajak. Sebelum memulai usaha, siswa sebaiknya membuat perkiraan target penjualan untuk mengurangi perkiraan keuntungan yang didapat. Penghitungan keuntungan kotor yang dihitung adalah penghitungan keuntungan kotor untuk setiap buah, setiap hari, setiap pesanan, setiap minggu, dan setiap bulan. Untuk menghitung pendapatan keuntungan kotor setiap bulan, harus melalui tahapan penghitungan setiap buah, setiap hari, atau setiap minggu. Sementara itu, penghitungan pendapatan keuntungan kotor setiap pesanan biasanya dilakukan oleh usaha yang pendapatannya tidak rutin
atau hanya setiap mendapat pesanan saja. Rumus penghitungan keuntungan kotor adalah sebagai berikut. Keuntungan kotor per hari sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produksi kali jumlah penjualan per hari. Saya kasih contoh ya sekarang. Penghitungan keuntungan kotor. Masih seputar usaha ayam geprek, jika target dari pemilik usaha menjual 100 buah ayam geprek setiap hari dengan harga 10.000 per buah, serta penjualan nasi, sayur, dan minuman memberikan keuntungan kotor sebesar 6 juta per bulan. Berapa keuntungan kotor yang akan diperoleh setiap bulannya? Penghitungan kotor usaha ayam geprek adalah sebagai berikut. Keuntungan kotor per hari sama dengan 10.000 dikurangi 6.000 kali 100 sama dengan 4.000 kali 100, hasilnya 400.000. Dalam satu hari dengan penjualan 100 buah, keuntungan kotor yang diperoleh adalah sebesar Rp400.000. Jika penjualan atau pesanan rutin dalam jumlah 100 buah per hari, penghitungan keuntungan kotor per bulan adalah sebagai berikut. Keuntungan kotor per bulan sama dengan 400.000 kali 30 hari ditambah keuntungan produk lain. Hasilnya itu ya 400.000 kali 30 hari 12 juta ditambah keuntungan produk lain 6 juta. Hasilnya 18 juta. Perkiraan keuntungan kotor ayam geprek per bulan adalah sebesar 18 juta rupiah. 5. Mengetahui penghitungan keuntungan bersih. Setelah siswa mengetahui penghitungan keuntungan kotor, tahapan selanjutnya adalah melakukan penghitungan keuntungan bersih. Dengan penghitungan ini, siswa akan mengetahui berapa keuntungan bersih yang dihasilkan oleh usaha. Rumus penghitungan keuntungan bersih adalah sebagai berikut. Keuntungan bersih usaha per bulan sama dengan keuntungan kotor per bulan dikurangi biaya operasional per bulan. Contoh, penghitungan keuntungan bersih. Penghitungan keuntungan bersih usaha yang geprek adalah sebagai berikut. Keuntungan bersih sama dengan keuntungan kotor per bulan dikurangi biaya operasional per bulan. Keuntungan kotor per bulan adalah 18 juta rupiah dikurangi biaya operasional per bulan itu 13.700.000 rupiah sama dengan 4.300.000 rupiah. Jadi perkiraan keuntungan bersih ayam geprek adalah 4.300.000 rupiah per bulan. Jadi diketahui keuntungan bersihnya itu ya 4.300.000 per bulan. Itu ilustrasinya ya. Kita dipraktekkan di lapangan sesuai jenis usaha kalian. Kemarin dalam tugas kalian sudah menentukan bikin rencana usaha kalian seperti apa. Kemarin sudah ditugaskan ya, dan juga bikin brosurnya untuk promosi. Nah sekarang kita melangkah ke break-even poinnya, keuntungan berapa kita dari usaha tersebut ya, dan lebih detail lagi dari harga pokok penjualan ya, terus juga perhitungan untung dan ruginya. Juga di sini ada perhitungan pertambahan harga jual, menghitung biaya operasional, mengetahui penghitungan keuntungan kotor ya, dan juga mengetahui penghitungan keuntungan bersih. Itu saja ya materinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, dan nanti sudah ada gambaran kalau kalian buka usaha seperti itulah ya, untuk menentukan harga jual dan juga perkiraan mau mendapat keuntungan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.